A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam sebagai seorang muslim tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Dalam melakukan hal yang baik dan benar, agama Islam mengajarkan kita semua, salah satunya tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Cara mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib seperti selesai menstruasi, usai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka yang melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertemulah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Sekolahmu kamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Lalu apa saja 7 hal yang dapat membuat mandi wajib menjadi batal atau tidak sah? Yang pertama adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Maimunah berkata, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bacaan niat membasuh hadas besar tanpa bersuara. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosokkan dengan tangan kiri. Yang keempat, mengulangi mencuci tangan.
yang kelima basuh seperti biasa, yang keenam mengusap pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan dengan air, yang ketujuh membasuhkan kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air sehingga seluruh permukaan kulit, yang terakhir basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari ujung kepala hingga ujung kaki, dimulai dari bagian kanan lebih dahulu lalu bagian kiri. Demikianlah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kedua, tidak membaca niat. Hal ini termasuk penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Yang ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mewujudkan kembali tubuh menjadi mandi wajib, haruslah dilakukan menggunakan air yang bersih. Namun jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata cara tersendiri. Yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Proses penghilangan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut bisa dilakukan lewat berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung dan segera melenggang keluar dahulu. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mandi janabah atau junub, beliau membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lantas berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau mengambil air dan memasukkan jari jemarinya ke pangkal rambut hingga beliau menganggap telah cukup. Boleh tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambutnya saat melakukan mandi wajib, sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajib akan tidak sah. Yang keenam adalah masih terdapat kotoran di dalam kuku. Anda perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib membersihkan dulu kotoran tersebut. Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang mengenakan kutek kecuali perwarna kuku alami. Yang ketujuh adalah tidak sesuai urutan. Dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Di dalam melakukan mandi wajib ada juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib. Yang pertama, membaca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Yang kedua, menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Yang ketiga, membasahi seluruh anggota tubuh termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajib Anda dianggap sah. Demikianlah 7 hal yang dapat mandi wajib menjadi batal atau tidak sah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk mengetahui 7 hal ini dan membagikan video ini ke kerabat lainnya agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Dengan mengetahui 7 hal ini, semoga mandi wajib kita semua menjadi sah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.